상에 누워 그 달빛을 랄라 랄라랄라랄라 황홀한 이 밤 랄라 랄라랄라랄라. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Hardianti dari Pendidikan Kimia. Saya semester 5. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai fermentasi sayuran, yaitu tentang pembuatan fermentasi acar ketimun. Nah, sebelum kita masuk ke fermentasi acar atau fermentasi sayuran ini, kita akan membahas sedikit mengenai fermentasi. Nah, manfaat dari sayuran itu sendiri selain karena kandungan serat pangannya, tetapi sayuran juga memiliki protein, karbohidrat, lemak, dan minyak, serta mengandung vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sayuran selain memiliki kandungan serat pangannya, sayuran juga memiliki berbagai macam zat. Dan sayuran juga memiliki antioksidan, contohnya pada wortel. Wortel memiliki antioksidan jenis beta-karoten, di mana wortel ini jika dikonsumsi dalam jumlah dan kurun waktu tertentu, mampu melindungi tubuh dari pertumbuhan sel kanker dan juga penyakit kardiovaskular. Selain wortel, ada juga timun. Timun juga memiliki antioksidan, di mana timun ini memiliki antioksidan mampu mencegah radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit. Akan tetapi, kandungan gizi yang cukup lengkap pada sayuran dan juga kadar air yang cukup banyak membuat mikrobia pembusuk mudah berkembang, sehingga sayuran menjadi cepat busuk. Fermentasi merupakan salah satu teknik memperpanjang umur simpan sayuran, di mana fermentasi menggunakan larutan cuka dan juga larutan garam untuk mengawetkan sayuran hingga 5 minggu atau lebih dari 5 minggu, bahkan awet sampai 2 tahun. Proses pembuatan acar terjadi secara alami, yaitu tipe mikroorganisme yang dapat tumbuh pada pembuatan acar dan juga kondisi penyimpanan acar. Nah, selanjutnya fermentasi dapat diawali dengan tumbuhnya Lesconostoc mesenteroides yang dapat mengkondisikan lingkungan agar tumbuhnya bakteri asam laktat seperti Lactobacilli dan juga Pediococcus supaya kedua bakteri ini bisa tumbuh. Oke, bakteri asam laktat yang sangat penting dalam pembuatan acar yaitu Lactobacillus plantarum. Nah, di mana bakteri asam laktat ini dapat mengubah gula menjadi asam. Nah, rasa yang khas yang timbul dari fermentasi ini dalam pembuatan acar ini dapat meningkatkan gizi dan juga mempermudah kecernaan acar di dalam tubuh.
Nah, selama proses fermentasi, sayuran akan mengalami perubahan warna. Contohnya wortel, dari wortel berwarna gelap menjadi berwarna oranye terang. Kemudian timun dari timun berwarna hijau gelap menjadi hijau terang. Nah, selama proses fermentasi juga terdapat warna hitam pada larutan acar. Ini diakibatkan oleh bakteri Bacillus hygrificans. Bakteri Bacillus hygrificans ini akan memproduksi pigmen hitam yang larut di dalam air, sehingga warna hitam ini yang terdapat pada larutan acar dikarenakan hasil dari produksi bakteri Bacillus hygrificans yang memproduksi pigmen hitam. 청춘을 오늘은 Nah, selama proses fermentasi ini, garam yang digunakan dalam larutan acar atau di dalam pembuatan acar, garam ini digunakan untuk mencegahnya tumbuhnya bakteri atau mikrobia pembusuk yang tidak diinginkan selama proses fermentasi. Dan juga garam berfungsi untuk menjaga tekstur dari sayuran agar tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak. Selain itu, garam juga dapat mencegah melemahnya atau pelemahan jaringan yang terjadi pada sayuran. Nah, garam yang digunakan selama proses fermentasi itu digunakan untuk mencegah tumbuhnya mikrobia pembusuk dan menjaga tekstur dari sayuran, serta pencegahan melemahnya jaringan pada sayuran. Jika sayuran yang sudah difermentasikan menghasilkan tekstur yang lebih lunak dibandingkan pada saat sayuran itu mentah, itu dikarenakan berkembangnya mikrobia seperti Bacillus fusarium, Penicillium, Poma, Cladosporium, Alternaria, Mucor, dan Aspergillus, dan lain-lain yang menghasilkan zat pektinase dan juga pektin. Selain itu, tekstur lunak pada sayur juga disebabkan oleh bakteri Bacillus vulgaris. Nah, terkadang pada saat mengonsumsi acar terdapat rasa kembung pada perut. Nah, rasa kembung ini disebabkan oleh Enterobacter, Lactobacilli, dan Phyllococcus yang dihasilkan dari yang dapat menghasilkan gas pada pembuatan acar. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan acar. Pertama, siapkan peralatan untuk acar, yaitu wadah kaca. Kedua, bahannya. Siapkan larutan acar seperti garam, gula, cuka, dan juga air hangat. Kemudian, sayuran yang digunakan sebagai bahan utama untuk fermentasi acar, yaitu saya gunakan sayuran timun. Nah, timun ini saya bersihkan dari getahnya dan juga dipotong-potong dan dibersihkan dari bijinya. Nah, kenapa timun dibersihkan dari getahnya? Karena getah pada timun ini akan menghasilkan rasa pahit pada acar. Untuk mengetahui pembuatan acar ketimun ini lebih lanjut, kita simak video berikut. Masukkan air ke dalam panci dan jangan lupa menyalakan api kompor. Setelah air hampir mendidih, masukkan peralatan fermentasi untuk disterilkan. Setelah memasukkan tutup wadah, masukkan juga wadah kaca ke dalam panci.
kaca yang sudah disterilkan diletakkan di tempat yang kering. Kemudian siapkan pisau untuk memotong timun. Jangan lupa siapkan sendok untuk mengaduk larutan acar. Siapkan gula sebagai sumber energi bagi bakteri penghasil asam laktat. Nah, selanjutnya garam untuk mencegah pelemahan jaringan pada sayur. Bahan utama juga disiapkan, yaitu timun untuk digunakan sebagai salah satu sayuran yang difermentasi. Siapkan cuka untuk mengeluarkan kadar air pada sayuran. Kemudian siapkan air hangat untuk mempercepat larutnya gula dan garam di dalam air. Pertama, bersihkan timun hingga tidak bergetah. Kedua, getah pada timun dapat menyebabkan rasa pahit pada acar. Oleh karena itu, getah pada timun harus benar-benar bersih. Selanjutnya, jangan lupa untuk pastikan bahwa timun sudah bersih. Potong timun menjadi 3 bagian. Nah, kemudian potong timun yang menjadi beberapa bagian dan dipisahkan timun dengan bijinya. Nah, ini adalah hasil timun yang sudah bersih dari biji timun dan juga getah. Siapkan wadah kaca yang sudah steril. Kemudian tambahkan air hangat ke dalam wadah kaca. Langkah selanjutnya, masukkan gula kurang lebih 2 sendok. Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera. Penambahan garam, jika ingin acar bertahan lama, maka ditambah garam sebanyak mungkin. Nah, aduklah gula dan garam menggunakan sendok. Gula dan garam harus benar-benar sudah larut. Berikutnya penambahan cuka sebanyak 1 sendok. Penambahan cuka bisa dilebihkan jika ingin acar bertahan lama. Kemudian larutkan cuka dengan larutan tadi. Nah, sekarang larutan acar sudah siap. Tambahkan potongan timun yang sudah dibersihkan ke dalam wadah kaca dan juga larutan acar. Tambahkan air hingga timun tenggelam.
Kemudian tutuplah wadah kaca berisi acar timun. Pastikan timun dan larutan acar sudah larut. Ini adalah gambar hasil acar yang sudah difermentasi selama 1 hari dan siap dikonsumsi. Fermentasi acar bisa dikatakan berhasil jika terjadi perubahan warna dari sayuran. Acar yang difermentasikan di suhu ruang bisa bertahan selama 2 hingga 3 hari. Nah, jika acar disimpan dalam kulkas akan bertahan selama seminggu atau lebih. Adalah gambar setelah 3 hari acar akan terdapat gelembung dan sudah keruh, menandakan bahwa acar sudah basi dan tidak layak dikonsumsi. Ini disimpan pada suhu ruang. Nah, setelah memperhatikan video pembuatan acar ketimun tadi, kita masuk ke beberapa manfaat dari acar ketimun. Yang pertama, sebagai sumber antioksidan. Yang kedua, menyediakan mineral dan juga vitamin. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, resiko mengkonsumsi acar terlalu banyak atau terlalu sering dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kandungan garam yang cukup tinggi pada acar mengakibatkan tekanan darah tinggi, sehingga beresiko serangan jantung, stroke, penyakit ginjal, dan juga diabetes. Nah, selain itu, sodium ataupun garam ini dapat mengurangi kalsium pada tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan juga beresiko patah tulang. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyimak video fermentasi mengenai pembuatan acar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.